Shalom Tiberias. Shalom. Kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya saudara pagi hari ini? Tetap dalam keadaan luar biasa, amin. Hari ini mari terus percaya kepada Tuhan, terus nantikan kebaikan Tuhan. Karena kita tahu waktu kita datang kepada Tuhan, selalu ada kuasa yang besar yang menantikan. Dan pastinya akan tercurah bagi setiap kita, amin. Saudara siap menyembah Tuhan pada pagi hari ini, amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mau datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala. Mari jemaat Tuhan kita satu di dalam doa pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus Kristus untuk anugerah-Mu yang begitu indah. Untuk pagi yang begitu luar biasa Tuhan karuniakan bagi setiap kami ya Tuhan. Dari manapun kami berasal Tuhan, kami mengucap syukur. Kami boleh bersatu di tempat ini di Gereja-Mu Tiberias. Semua karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Ini hati kami Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, untuk kami menyembah Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Baik yang menyembah secara offline di tempat ini, baik siapapun kami yang menyembah secara live streaming. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang dahsyat luar biasa memberkati setiap kami. Ada lawatan-Mu Tuhan, mendatangkan damai sejahtera bagi setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini hati kami Tuhan. Ini pujian kami rindu memuji dan menyembah. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari bersama-sama saudara. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Yang percaya kepada Tuhan, berikan lo tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Saat indah kami berhadapan denganmu Tuhan. Ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami dekat Tuhan, lebih dekat lagi Tuhan Yesus. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sambil angkat kedua tanganmu, katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasa
kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan, biarlah hadirat-Mu Tuhan Yesus, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam di dalam hadirat-Mu yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih anugerah-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama gereja Tiberias. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu
Terima kasih, haleluya. Oh, Kau baik Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan dalam setiap perkara kehidupan kami. Makasih Tuhan, makasih. Mari angkat kedua tanganmu tinggi saudara. Rindukan Tuhan lebih dahsyat lagi pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Bila hadirat-Mu Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Makasih Tuhan, makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ini kami yang rindu Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan, kami nikmati berkat-Mu, kehidupan kami semua. Karena kasih setia-Mu yang sungguh luar biasa. Ini pujian kami Tuhan, ini ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kami melihat tangan-tangan yang bersuka cita, yang diberkati Tuhan, yang percaya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama gereja Indonesia. Asalkan
Silakan duduk kembali saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Senang bisa berjumpa kembali dengan setiap saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya pagi hari ini ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan curahkan bagi setiap kita. Sama-sama pagi hari ini, mari kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema firman Tuhan, mengerjakan keselamatan dari Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan. Begitu besar anugerah dan kasih karunia Allah bagi kita. Agung keselamatan yang Ia berikan, dan inilah saatnya bagi kita untuk terus teguh mengerjakan keselamatan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus selalu dengan tindakan, yaitu kita sadari akan kasih Tuhan yang besar. Kita juga selalu datang ya kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian, dan kemudian bertobat dan memuliakan Tuhan Yesus, saudara sekalian. Menjadi teladan dalam perbuatan dan perkataan kita, dan kita memiliki teladan yang baik dalam melayani perkataan kita untuk membangun, saudara sekalian ya. Kita jangan berkata yang kasar dan berkata yang kotor. Hidup di dalam kebenaran, tidak hidup lagi dalam dosa. Menjadi manusia baru, tanggalkan manusia lama, dan menghargai keselamatan. Keselamatan adalah anugerah terbesar, saudara sekalian. Tidak mengulang lagi kesalahan dan dosa kita, saudara sekalian. Kita menghargai keselamatan, tidak mengulang dosa atau kesalahan berkali-kali, saudara. Dan kemudian kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Kemudian mengerjakan keselamatan dengan tidak berdiam diri. Kita kerjakan keselamatan, kita lebih giat, ya saudara sekalian, kita hasilkan buah-buah yang baik. Dan kemudian terus berjuang sampai Tuhan Yesus datang atau kita dipanggil kembali oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat Bapak Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama pada pagi hari ini saudara, terlebih dahulu kita akan diberkati melalui suara Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Suara Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan judul Membuka Hati untuk Roh Kudus Bekerja di dalam Hidup Kita. Di dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias. Lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun, dan punya roh majikan. Beri rumah di bumi dan rumah di sorga. Siapapun yang belum punya keturunan, diberikan keturunan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya membuka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Yang kita dapati bila kita selalu membuka hati untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus akan membuat orang yang menerima Tuhan Yesus berubah, mengalami hidup menjadi manusia lain yang taat kepada Allah. Dalam 1 Samuel 10 ayat yang ke-6, Tuhan menginginkan perubahan dalam hidup kita. Itu sebabnya Roh Kudus dicurahkan sebagai roh penolong. Roh Kudus menolong kita menjadi pribadi yang taat kepada Allah. Ketika kita sungguh-sungguh bergantung kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin hidup kita dalam jalan ketaatan. Lalu yang kedua, Roh Kudus akan membuat kita berubah selalu berbicara tentang kemenangan. Dalam Mazmur 20 ayat 7 dan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Roh Kudus menolong kita untuk menang atas perbuatan daging. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, bekerja atas hidup kita, maka kita bisa menang atas dunia. Tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, tetapi mengasihi Tuhan. Roh Kudus menolong kita menang atas keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan mata, dan menang atas iblis. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Lalu yang ketiga, Roh Kudus akan membuat kita bisa hidup dan berpegang kepada ketetapan Tuhan. Dalam Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Waktu kita diurapi Roh Kudus, Tuhan yang akan menghalau segala penghalang, membuka pintu-pintu supaya tidak ada yang tertutup. Mari kita selalu minta kepada Tuhan agar memberikan hati yang baru dan roh yang baru untuk kita. Mintalah agar Tuhan memperbaharui hidup dan hati kita, sehingga kita hidup berpegang kepada ketetapan Tuhan. Dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu,
hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan saudara, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Demikian suara gembala sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniti Pariaji. Kita percaya kita telah diberkati melalui suara gembala sidang kita. Sama-sama kembali kita mau rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, Tuhan Yesus Kristus, betapa kami bersyukur kami telah menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Tiba saatnya kami rindu untuk diberkati melalui kuasa kebenaran firman Tuhan. Berkati yang terkasih Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Kami percaya urapan kuasa kemuliaan Tuhan tercurah bagi hamba-Mu yang terkasih dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk diberkati kebenaran firman Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat hidupku, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kita mau nyatakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat hidupku, tetap ku rasakan
Hadirat-Mu ada di sini bersama dengan kami. Kami bertakhta atas pujian penyembahan kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Teguhkan setiap firman dengan tanda, kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi Tiberias Gading-Nias, Tiberias live streaming. Berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Hari ini saya mau berbicara mengenai the vision of the future, visi akan masa depan. Ya, itu tema yang luar biasa, tema yang sangat penuh kuasa. Dan itu tema khotbah saya hari ini mengenai visi masa depan. Bahwa kita sebagai manusia, jangan mau saudara didefinisikan dengan masa lalu saudara. Tapi definisikan diri saudara sebagai visi masa depan. Siapa kita? Seringkali kita tentukan dari masa lalu kita. Tapi hari ini kita akan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus mengingatkan saudara. Saudara bukan dirimu masa lalu, engkau dirimu di visi masa depan. Kau akan terima minyak urapan yang mengingatkan engkau. Engkau bukan produk masa lalu, engkau bukan memori masa lalu, tapi engkau adalah visi masa depan. Kita buka firman Tuhan Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani 11, kita mau baca ayat 1 sampai yang ke-3. Ibrani pasalnya yang ke-11, ayat 1 sampai yang ke-3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Ayat 3 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudaraku, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman selalu berbicara mengenai visi masa depan yang belum kelihatan, yang belum terjadi bahkan. Masa depan belum terjadi, masa lalu sudah terjadi. Itu kenapa seringkali kita definisikan diri kita dari sesuatu yang sudah ada, yang sudah kelihatan, dan yang sudah terjadi, yaitu masa lalu saudara. Mungkin di masa lalu engkau kekurangan dan engkau tafsirkan bahwa masa depan saya akan sama dengan masa lalu. Masa lalu saya kekurangan, besok saya juga tetap akan kekurangan. Sehingga engkau khawatir. Kau pikirkan masa depan, tapi masa depan itu sama dengan masa lalu. Makanya engkau stres. Makanya engkau pahit. Makanya engkau merasa tidak berdaya. Kau tidak semangat menjalani masa depan. Karena masa depan sama dengan masa lalu. Dan kau pahit. Ada dendam. Ada kemarahan. Kenapa? Karena kau berpikir masa depan sama dengan masa lalu. Karena orang yang menipu engkau, katakanlah, orang yang mengkhianati engkau, orang yang berbuat jahat kepadamu, itu telah melukaimu sedemikian rupa sehingga mempengaruhi masa depanmu. Sehingga masa depan sama dengan masa lalu, kau pahit, kau tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Karena orang yang bersalah kepadamu itu begitu berkuasa sekali. Sehingga masa depanmu ditentukan oleh orang tersebut. Tapi hari ini saya mengajak saudara untuk mematahkan pikiran tersebut dalam nama Yesus. Bahwa perbuatan jahat tersebut, perbuatan apapun yang merugikan saudara yang dilakukan oleh orang lain bukan maha kuasa. Tapi Tuhan yang maha kuasa.
Masa depanmu tidak ditentukan oleh kejahatan orang tersebut, tapi ditentukan oleh Tuhan. Dan lihat masa depanmu berbeda dengan masa kini. Kalau saudara sakit hari ini, lihat engkau sudah sembuh hari ini. Kau sudah sehat. Kau lihat masa depan yang berbeda dengan masa lalu, maka akan ada sukacita. Maka akan ada damai sejahtera. Iman membawa masa depan yang berubah tersebut ke masa kini. Dan mengucap syukur sekarang juga. Jangan tunggu engkau sembuh baru mengucap syukur. Karena kalau engkau sembuh dulu baru mengucap syukur, itu namanya bukan iman. Itu namanya engkau materialistis. Materialis dalam hal ini bukan berarti matre pingin duit, saudara, bukan. Materialistis yang saya maksud adalah saya lihat dulu, itu materi dulu, baru saya bersyukur. Saya rasakan dulu, saya sembuh dulu, baru saya senang, saya sukacita. Artinya engkau materialis. Artinya engkau percaya apa yang kau lihat. Saya lihat, baru saya percaya. Tapi hari ini saya menantang saudara, mari gunakan iman kita. Karena iman berkata, saya nggak butuh lihat dulu. Saya percaya itu sudah terjadi. Dan saya bersyukur sekarang ini. Walaupun saya belum sembuh, walaupun dokter belum kasih diagnosa, tapi saya sudah percaya, saya sudah disembuhkan. Sekarang juga. Sehingga hidup saudara adalah visi dari masa depan. Vision of the future. Bukan didefinisikan oleh memori masa lalu. Dan kalau saudara berpikir bahwa masa depan sama dengan masa lalu, tidak heran saudara kita stres, kita tertekan, kita khawatir, kita pahit. Semua emosi-emosi yang negatif adalah emosi masa lalu. Dan jika engkau tinggal di dalam kekhawatiran, tinggal dalam stres, tinggal dalam kepahitan, engkau tinggal di dalam masa lalu. Engkau terperangkap di dalam masa lalu. Karena tubuh ini tidak bisa membedakan antara apakah engkau sedang mengalami sesuatu benar-benar mengalami, atau apakah engkau sedang berpikir mengenai hal tersebut. Tubuh tidak bisa membedakan, dan ini sudah ditemukan secara ilmiah, saudara. Ya, kalau saudara berpikir, misalnya saudara bayangin saja, saudara naik sepeda. Ya, bayangin saja, nggak naik sepeda beneran, tubuh akan merespon. Dan bahkan kalau orang terus-terusan membayangkan dia naik sepeda, padahal nggak naik sepeda beneran, tubuh itu percaya dia lagi naik sepeda. Dan bahkan timbul koneksi-koneksi syaraf yang baru, neuron-neuron yang baru, koneksi neuron yang baru di otak, yang menunjukkan tanda seolah-olah tubuh itu betul-betul naik sepeda. Pernah ada satu penelitian, ada beberapa kelompok orang main piano beneran, dan ada kelompok yang lain disuruh hanya bayangkan main piano saja. Reaksinya di otak itu sama, saudara. Karena tubuh saudara nggak bisa bedakan ini kejadian benar sekarang atau engkau sedang berpikir mengenai hal itu. Jadi kalau saudara berpikir mengenai kekalahan, kekurangan, penyakit, kalau engkau berpikir mengenai orang yang bersalah kepadamu, tubuh tidak bisa membedakan. Yang mengerti katakan amin. Tubuh saudara tidak bisa membedakan, engkau terperangkap dengan masa lalu. Kalau engkau berpikir mengenai orang yang jahat sama dirimu 2 tahun yang lalu, artinya engkau masih hidup di 2 tahun yang lalu. Tubuh gak bisa bedakan. Tubuh berpikir seolah-olah, ya, saya masih ada di situ. Saya masih ada di 2 tahun yang lalu tersebut, dan saya masih terperangkap di sana, dan saya tidak bebas dari 2 tahun yang lalu. Hari ini engkau akan perjamuan kudus, bebas dari masa lalu. Kau terima minyak urapan hari ini, bebas dari perangkap masa lalu, bebas dari penjara masa lalu. Masa depan akan berubah. Masa depan tidak sama dengan masa lalu. Dan iman berkata,
Saya percaya itu sekarang walaupun saya belum melihat. Karena iman percaya bahwa yang tidak kelihatan menciptakan apa yang kelihatan. Materi diciptakan dari roh. Bahkan secara ilmiah ini sudah dibuktikan saudara. Bahwa materi itu diciptakan dari hal-hal yang tidak kelihatan. Di alam semesta ini ada satu medan yang gak kelihatan. Para ilmuwan menyebutnya sebagai medan kuantum. Itu adalah dunia frekuensi, dunia gelombang yang tidak kelihatan. Dan semua materi yang kita bisa sentuh, yang kita bisa pegang, yang kita bisa lihat, yang kita bisa cium, yang kita bisa indera, itu adalah hasil kreasi dari dunia medan kuantum tersebut. Dunia gelombang, dunia frekuensi, medan kuantum itu menciptakan semua materi. Jadi roh itu yang menciptakan materi. Bukan materi menciptakan materi, tapi gelombang frekuensi yang menciptakan materi. Jadi kalau saudara percaya dengan iman, maka apa yang tidak kelihatan akan menjadi kelihatan dalam hidup saudara. Mungkin kau belum sembuh sekarang, tapi saya tantang saudara hari ini, lihat dirimu sudah disembuhkan oleh bilur Yesus. Lihat dirimu sudah sembuh, lihat versi dirimu yang sembuh, dan pegang itu. Pegang, saya sudah sembuh. Dan rasakan bahwa engkau sudah sembuh dan kau sudah mengucap syukur dari sekarang. Puji Tuhan, saya sudah disembuhkan Tuhan. Saya sudah sehat. Dan lihat dirimu sudah tidak perlu ambil obat itu lagi. Lihat dirimu sudah tidak perlu bergantung kepada obat itu lagi. Lihat dirimu sudah tidak perlu menggunakan alat itu lagi. Lihat dirimu visi masa depan. Engkau melihat dirimu versi masa depan. Dan itu adalah identitasmu, itu adalah dirimu. Dan berlakulah, bersikaplah, berbicaralah seperti dirimu versi masa depan tersebut. Yang setuju katakan amin. Saudara harus bersikap seperti itu. Dan jangan kompromi dengan dirimu versi masa depan tersebut. Kadang saudaraku dimaklumi, kadang kita ubah mode kita ke manusia lama. Tapi versi dirimu masa depan adalah manusia baru. Yang setuju katakan amin. Itu manusia baru saudara. Pegang itu dan percaya itu. Tapi kadang ya kita balik ke manusia lama. Cepat-cepat balik ke manusia baru. Yang setuju katakan amin. Kalau merasa stres, merasa khawatir, merasa gak layak, merasa insecure, kau balik ke mode lama. Seperti handphone kita, ya, handphone kita bisa silent mode, ya, bisa apa lagi itu? Bisa silent mode, mungkin bisa normal mode, ya, ada mode-nya. Setiap hari kenakan Kristus di dalam diri kita. Setiap hari mode kita harus mode vision of the future. Mode saya adalah saya bukan orang yang kekurangan. Walaupun masa lalu kekurangan, walaupun nol di rekening bank terlalu sedikit sekarang ini. Walaupun kadang kita masukin ATM, mesin ATM minta maaf sama kita. Tapi itu masa lalu. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi, itu masa lalu. Lihat dirimu di masa depan. Di masa depan kau akan masukkan ATM, maaf, saldo Anda kebanyakan. Dan itu dirimu di masa depan. Itu adalah identitas dirimu. Dan pertahankan identitas tersebut. Pertahankan perasaan-perasaan yang dihasilkan oleh identitas tersebut. Karena perasaan yang dihasilkan oleh identitas tersebut adalah ada pengucapan syukur, ada sukacita, ada damai sejahtera. Saudara tinggal di dalam zona tersebut, maka semuanya akan berubah dalam hidup saudara. Engkau diubahkan, maka materi-materi akan ditarik. Dan yang tidak kelihatan akan menjadi kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu menciptakan yang kelihatan.
Jangan mau didefinisikan dengan apa yang kelihatan, saudara. Jangan hanya mau didefinisikan oleh materi. Jangan menjadi seseorang yang materialis. Katakan kiri kananmu, katakan jangan matre. Jangan materialis. Jangan percaya hanya apapun yang kelihatan. Saya belum sembuh, saya gak mau bersyukur. Saya belum berkelimpahan, saya gak mau sukacita. Saya mau sukacita dulu, saya mau dapat duit dulu, baru saya sukacita. Artinya lu matre kalau kayak gitu. Saya mau sembuh dulu, baru saya bersyukur kepada Tuhan. Artinya lu matre, kayak begitu. Artinya you adalah seseorang yang materialistis. Saya mau ngelihat dulu, saya mau ngerasakan dulu, baru saya percaya. Tapi iman tidak berkata demikian. Iman berkata, walaupun dokter belum bilang saya sembuh, saya sudah sembuh sekarang. Saya akan bersikap seperti orang sembuh, saya akan berbicara seperti orang sembuh. Dan kalau sampai saya balik ke mode lama, saya akan tangkap diri saya. Saya akan tegur diri saya. Saya akan katakan kepada diri saya, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Hai jiwaku, mengapa engkau balik ke mode lama? Tidak tahukah kamu bahwa oleh bilur Yesus engkau sudah disembuhkan? Tidak tahukah kamu bahwa engkau berkelimpahan di dalam Tuhan? Jangan merasa kere, jangan merasa gak layak, jangan merasa rendah diri, jangan merasa bersalah. Merasalah berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan kau sudah merasa berkelimpahan. Walaupun dompet masih minus, saudara. Walaupun saldo masih minus. Walaupun penagih utang masih datang tiap pagi. Tapi saudara harus ubah mentalmu, ubah dirimu. Aku berkelimpahan di dalam Yesus. Aku percaya walaupun aku belum melihat. Dan bercakap-cakaplah, berbicaralah, bersikaplah seperti orang yang tidak kekurangan apapun. Maka bukan situasimu yang diubahkan terlebih dahulu, tapi dirimu yang diubahkan. Engkau diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan engkau bukan memori dari masa lalu. Karena kalau engkau memori dari masa lalu, engkau diperangkap oleh masa lalu dan masa depan tidak akan berubah. Dan engkau didefinisikan oleh masa lalu. Tapi kuasa Roh Kudus akan bekerja di dalam hidup kita. Kalau kita percaya bahwa masa depan akan berubah. Masa lalu adalah masa lalu. Tapi diriku yang masa lalu sudah mati bersama Yesus. Dan ada diriku yang beda. Diriku yang beda. Yang sudah bangkit bersama Yesus. Vision, visi. Lihat dirimu bukan versi masa lalu, tapi versi masa depan dan bawa itu sekarang ke masa kini. Hiduplah sesuai dengan definisi dirimu versi masa depan dan bawa itu dengan iman ke masa kini. Sehingga saudaraku, tubuhmu, otakmu bukan gudang memori masa lalu, tapi otakmu, kesadaranmu itu seperti radar untuk masa depan. Yang setuju katakan amin. Bukan versi masa lalu, tapi peta untuk apa yang akan terjadi di masa depan. Walaupun masa depan belum terjadi, saya akui. Tenang saudara, saya masih waras. Amin. Saya masih waras, ya saya tahu masa depan belum terjadi. Tapi saya berani katakan, jangan hanya ingat masa lalumu, ingat masa depanmu. Dan kebanyakan kita ingat masa lalu, karena masa lalu sudah terjadi, sudah kelihatan, gampang untuk diingat. Ya saya dulu begitu di masa lalu, sekarang saya akan begitu dan akan selalu begitu. Saya dulu sakit, saya seorang pecundang, saya seorang yang selalu hutang menghutang, dan sepertinya akan selalu begitu. Sehingga itu akan menjadi identitasmu, saudara. Itu akan menjadi kepribadianmu. Dan manusia lama cocok dengan itu, cocok.
Manusia lama cocok dengan stres. Manusia lama cocok dengan kekhawatiran. Dan manusia lama cocok dengan segala aksesoris pernak-pernik yang lain, ya, tingkah laku yang lain. Katakanlah gaya hidup yang lain, ya, gaya hidup yang merugikan dirimu. Karena dia stres, manusia lama itu stresan, dia penuh kekhawatiran. Dia cocok dengan gosip misalnya, dia cocok dengan gaya hidup yang tidak sehat, katakanlah. Tapi kalau saudara lihat dirimu versi vision of the future, visi masa depan, maka engkau akan lihat engkau diubahkan oleh Tuhan. Karena manusia baru ini gak cocok dengan gosip, katakanlah. Dia gak cocok dengan stres, dia gak cocok dengan kekhawatiran, tapi dia cocok dengan sukacita dan damai sejahtera. Kepribadiannya diubah, dan kepribadianmu, identitasmu adalah Kristus yang ada di dalam dirimu. Definisikan dirimu bukan dari versi masa lalu, tapi visi masa depan. Kita buka firman Tuhan dalam Markus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-24. Markus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-24. Boleh ditampilkan untuk kita baca bersama. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi saya katakan, tubuh tidak mengerti bedanya. Kalau engkau sedang berpikir mengenai sesuatu, tubuh gak ngerti bedanya. Kalau engkau berpikir, saya berdiam diri saat teduh di dalam Tuhan, ya, saya berdiam diri. Saya lihat diri saya sudah sembuh. Saya lihat diri saya sudah sehat. Saya lihat diri saya berkelimpahan. Saya lihat dompet saya tebal banget, haleluya. Saya lihat saya tidak kekurangan apapun. Kalau saudara lihat dirimu seperti itu, tubuh tidak mengerti bedanya. Lu lagi bayangin atau beneran lu banyak duit, tubuh gak ngerti bedanya. Gak ngerti bedanya. Dan kalau engkau tinggal di dalam visi akan masa depan tersebut, maka saudaraku, engkau tidak tinggal di masa lalu. Engkau tidak tinggal lagi di masa lalu. Engkau diubahkan, engkau menjadi manusia yang baru. Dan perubahan akan terjadi di dalam dirimu. Engkau akan menjadi seseorang yang berbeda, yang cocok dengan visi akan masa depan tersebut. Dan kalau engkau berubah, semuanya akan datang dengan sendirinya. Maka engkau akan cocok dengan level gaji yang baru tersebut yang kau doakan. Kau akan cocok dengan gaya hidup yang sehat tersebut yang kau doakan. Kau akan cocok dengan mobil impian tersebut yang kau doakan. Kau akan cocok dengan rumah impian tersebut yang kau doakan. Apapun doamu, minta kepada Tuhan, ubah diriku terlebih dahulu. Karena kalau saudara berubah, hal-hal yang kau doakan itu akan cocok dengan dirimu. Engkau akan menjadi pribadi yang berbeda. Engkau akan menjadi Kristus yang ada di dalam dirimu. Dan manusia yang lama kemana? Manusia yang lama sudah mati. Dan sekarang ada manusia yang baru. Ada hidup yang baru. Dan penyakit itu kemana? Penyakitnya kemana? Karena gak bisa hilang begitu saja, saudara. Ya, ada sebab, ada akibat. Ya. Karena pembukuan Tuhan selalu jujur. Ya, Tuhan tidak bisa menghapus dosa kita hanya karena cincai, tidak. Tapi dosa kita dihukum, sudah dibayar lunas oleh Yesus. Pembukuan Tuhan selalu jujur. Penyakitnya kemana? Penyakitnya bukan dibuang atau diumpetin begitu. Tapi penyakitnya sudah mati bersama dengan manusia yang lama. Karena manusia yang lama sudah mati, saudara menjadi kepribadian yang baru. Dan secara ilmiah ini sudah pernah terjadi, saudara. Ya, bahwa orang-orang yang memiliki kepribadian yang berbeda, memiliki identitas yang berbeda, dengan secara misterius, tubuhnya juga tiba-tiba berbeda.
tiba-tiba metabolismenya berbeda. Imunitasnya juga tiba-tiba berbeda. Ada satu kasus yang ekstrim mengenai seseorang yang memiliki kepribadian ganda. Beberapa kepribadian, bahkan bukan hanya ganda, beberapa multiple personality disorder. Ya, beberapa kepribadian ABC katakanlah. Ya, kalau dia lagi dirasuk katakanlah kepribadian A, tubuhnya, fisiknya berubah. Tiba-tiba matanya yang tadinya biru jadi hijau, ya. Lalu tadinya ada tanda lahir, tiba-tiba tanda lahirnya hilang. Ganti lagi ke kepribadian B, matanya warnanya berubah, tanda lahirnya tiba-tiba nampak tidak nampak. Tadinya yang nggak ada diabetes, katakan tiba-tiba ada diabetes dan lain sebagainya. Dan itu misterius, Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara berubah menjadi versi terbaik di dalam dirimu, yaitu Kristus yang ada di dalam dirimu, manusia lama sudah mati, manusia baru yang bangkit, yang ada di dalam dirimu, saya percaya tidak ada yang mustahil. Fisikmu juga akan mengikuti. Dan penyakit sudah dikuburkan, sudah mati bersama dengan manusia yang lama. Dan engkau menjadi manusia yang baru di dalam Yesus. Terus pelihara visi masa depan tersebut. Dan kadang saudaraku, kita berdoa, kita saat teduh, kita berdiam diri. Itu kenapa saya tergerak, ya saudara, kalau di hari biasa saya akan melayani dan saya hanya khotbahkan sedikit saja. Saya mau khotbah sedikit, tapi kita akan berdiam diri lebih lama, ya, dan kita akan berdoa. Kita akan berdiam diri, kita akan berdoa, karena saudara kita butuh untuk berdiam diri dalam hadirat Tuhan dan bersaat teduh. Karena ketika saudara berdiam diri, ya, saudara lihat dirimu visi akan masa depan. Lihat dirimu versi masa depan, berdiam diri, ya, dalam hadirat Tuhan. Ya, boleh duduk, boleh bersila, mau berlutut, saat teduh di rumah dan lain sebagainya, saudara. Kita butuh berdiam diri, tenangkan diri kita terlebih dahulu, karena firman Tuhan katakan, ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya. Karena kita harus masuk ke zona tersebut, zona visi masa depan. Karena kita terlalu lama dikendalikan oleh masa lalu kita. Kita dikendalikan oleh emosi-emosi masa lalu, stres, kekhawatiran, kegalauan, kepahitan, merasa gagal, merasa tidak layak, rasa bersalah. Itu adalah tanda engkau berada di masa lalu. Tapi bawa dirimu kepada visi masa depan. Saya mau khotbah mungkin hanya sedikit saja, hanya sebentar saja. Tapi saya rasa hari biasa mungkin ada format ibadah yang agak unik, yang beda dengan hari Minggu. Ya, supaya kita lebih banyak latih diri kita, berdiam diri, doa, dan saya percaya engkau akan diberkati Tuhan. Ya, karena engkau akan melatih ketenangan batin kita. Alkitab katakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaannya. Waspada akan hatimu. Waspada, awas. Jangan balik ke mode yang lama. Jangan balik ke apa? Mode yang lama. Kau buka mata. Setelah saat teduh, setelah doa, buka mata. Beraktivitas. Ketemu teman, ketemu rekan kerja, ketemu bos, di kantor, di sekolah, di rumah. Waspada. Lihat dirimu. Jangan balik ke mode masa lalu. Dan kau terus waspada dan tangkap dirimu, ya, ketika engkau mengatakan sesuatu sepertinya enggak sejahtera. Karena engkau menangkap, wah, sepertinya ada rasa enggak layak di sini, ada ketakutan, ada stres di situ, ada insecure di situ, dan tolak
dirimu versi masa lalu tersebut. Saya bukan orang itu. Saya orang yang berkelimpahan, yang berkemenangan. Saya gak mau merasa kalah. Saya gak mau merasa insecure. Saya gak mau merasa galau. Hai jiwaku, tangkap. Dan itu yang Daud lakukan. Dia tangkap dirinya. Ketika ia merasa sedih, insecure, merasa bersalah, merasa tertekan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Tangkap dirimu setiap saat, waspada. Dan kalau engkau lakukan ini secara disiplin dan tekun, saya percaya hidupmu akan diubahkan Tuhan. Engkau bukan manusia yang lama, engkau adalah manusia yang baru. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saat ini mari kita berdiam diri di dalam hadirat Tuhan sebentar. Duduk yang tegak, saudaraku. Tutup matamu. Duduk yang tegak, perintahkan tubuhmu untuk diam saat ini. Dan saya menantang saudara hari ini, sekarang adalah saatnya saudara melihat dirimu didefinisikan bukan oleh masa lalu, tapi masa depan. Sambil berdiam diri dalam hadirat Tuhan, lihat dirimu versi masa depan. Lihat dirimu sudah sembuh dari penyakit itu. Lihat dirimu sudah tidak lagi berkekurangan. Lihat dirimu penuh dengan kelimpahan. Lihat dirimu berkelimpahan. Lihat dirimu berhasil. Apapun yang kau kerjakan diberkati berhasil. Lihat dirimu sebagai Kristus yang ada di dalam dirimu. Yang tidak didefinisikan oleh masa lalu, tapi didefinisikan oleh versi masa depan. Dan bersukacitalah. Penuhlah dengan damai sejahtera. Dan hari ini bersyukur bahwa engkau adalah orang itu. Engkau adalah pribadi tersebut. Engkau adalah orang itu. Orang yang berkelimpahan tersebut, itu engkau. Itu engkau banget. Orang yang berkelimpahan tersebut, orang yang sembuh tersebut, itu dirimu banget. Sambil berdiam diri dalam hadirat Tuhan, angkat tanganmu dua-dua. Mengucap syukur sekarang, mengucap syukur. Berserah kepada visi tersebut. Berserah saja, terima saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu diri saya. Itu pribadi saya. Itu saya. Itu saya. Dan apapun yang berbeda dari hal tersebut, itu bukan saya. Itu bukan saya. Dan apapun yang menimbulkan stres, kekhawatiran, kegalauan, itu bukan saya. Itu bukan diri saya. Terima identitasmu dan berserah kepada pikiran tersebut. Terima saja. Tarik nafasmu dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Terima. Itu diri saya. Dan saya terima diri saya versi masa depan. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Jadikan ini doa kita. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Haleluya. Ubah hatiku. Ubah hatiku seperti salju. Seperti salju. Ubah hatiku seperti diri, seperti dirimu. Engkau penjunanku tanah liat. Engkau penjunanku tanah liat. Bentuk jadikan ingin ku lihat. Lebih sungguh angkat tanganmu, katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti salju. Seperti salju. Ubah hatiku
ubah hati setiap kami itu. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu Tuhan, seperti dirimu. Yang rindu berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen penyembahan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bapak saudara boleh siap berdiri dan nanggung. Mari bersama-sama kita akan puji tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sambut tubuh dan darah Kristus. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang menjadikan kami manusia yang baru. Dan manusia yang lama sudah mati bersama Yesus. Dan manusia yang baru sudah dibangkitkan bersama Yesus. Karena itu Tuhan, kami sambut tubuh dan darah-Mu dengan mempercayai bahwa ada kuasa yang tiada taranya dalam perjamuan kudus ini. Sebab tubuh-Mu adalah benar-benar makanan, darah-Mu adalah benar-benar minuman. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Setelah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus
menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh. Pendengaran, penglihatan, panca indera sempurna. Kami tolak katarak, kebutaan, kami tolak tuli, setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna. Pernafasan, antibodi, imunitas, peredaran darah, pencernaan sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor dalam nama Yesus. Sebut sakitmu masing-masing dan lihat dirimu sudah sembuh oleh bilur Yesus. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Dengan tubuh darah Yesus kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, roh kegagalan, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus. Bapak Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kita sudah menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur buat perjamuan kudus yang kita sudah terima pada pagi hari ini. Tundukkan kepala, arahkan hatimu sama Tuhan. Kita muliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia, kami muliakan Yesus Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Kami serahkan ya Tuhan setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Kami bawa segala pergumulan kerinduan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman, doa orang benar dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kami bersyukur ya Tuhan, Oma Bernika sudah sembuh dan dokter sudah nyatakan jantungnya sembuh. Tuhan jaga, pelihara selalu, sehat, umur panjang. Juga kami doa untuk Ibu Berta, Tuhan selalu bela dalam segala perkara. Dan kami doa, pokok doanya yaitu tanah yang dijual akan segera terjual. Dan kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang dengar, Kau Tuhan yang jawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat berkati gereja-Mu. Kami serahkan Gembala Sidang Pendeta Daniati Pariaji, Tuhan yang berikan umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, mujizat dan hikmat memimpin pekerjaan-Mu yang besar.
hamba-Mu di gereja Tiberias yang melayani saat ini. Tuhan berkati urapi ya Tuhan, khususnya tempat ini. Kami serahkan Bro Sony, Bro Ferdi, tim singer, dan Bro Dwi dan rekan imam pemusik. Berkati adik-adik choir, ajar kolektor dan greeters, urapi guru sekolah minggu ya Tuhan, dan juga bahkan kami doa event, bagian media, bahkan security. Kami doa lewat pelayanan kami di Tiberias. Bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuaian di akhir zaman. Dan pada akhirnya Tuhan, kami mau terima berkat-Mu. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yavarecha Adonai, Vayish merecha, Yair Adonai panav elecha, Vechunnecha, Yisa Adonai panav elecha, Vayashem necha, Shalom. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi bagimu shalom-Nya, damai sejahtera-Nya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus, agungkan Yesus, Engkau suci, suci. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus, agungkan Yesus, Engkau suci, suci. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus, agungkan Yesus, Engkau suci, suci. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus, agungkan Yesus, Engkau suci, suci. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus, agungkan Yesus, Engkau suci, suci. Muliakan Tuhan, Engkau kudus, kudus, agungkan Yesus, Engkau suci, suci. Mulia
Tuhan, Engkau ku